Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Sistem Bumi, kelas 02. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bencana. Berikut adalah daftar kelompok kami. So, apa itu bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, dan dampak psikologis. Sedangkan menurut sistem bumi, bencana adalah manifestasi dari interaksi kompleks antara litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Pada dasarnya, tidak ada bencana alam, hanya ada bahaya alam. Pilihan manusia berupa tempat tinggal, cara membangun, dan sebagainya lah yang menentukan apakah bahaya alam akan menjadi bencana atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait formula resiko, yaitu hazard dikali exposure dikali vulnerability. Yang dimana semakin besar hazardnya, semakin besar exposure ya, semakin besar vulnerability-nya, maka semakin besar pula resiko yang terjadi. Contohnya adalah sebagai gempa bumi yang besar terjadi di wilayah yang penduduknya sedikit atau bahkan tidak ada, maka resikonya kecil. Sementara ketika banjir besar terjadi di wilayah padat penduduk dan juga sistem drainase yang buruk, maka resikonya semakin besar. Selanjutnya ada kerangka Sendai untuk tahun 2015 sampai tahun 2030. Ada 4 prioritas aksi. Yang pertama, memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana, dan berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana. Yang keempat adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun kembali dengan lebih baik. Berdasarkan klasifikasi bencana bisa dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, hidrooceanic seperti tsunami dan rob karena berkaitan dengan laut. Kedua, hidrogeologis, gabungan antara air dan struktur tanah, contohnya longsor dan banjir. Ketiga, hidrometeorologi, yang bersumber dari atmosfer seperti badai dan kekeringan. Terakhir, geologis, yaitu gempa, erupsi gunung, api, dan amblesan tanah. Pada tahun 2022, BNPB mencatat lebih dari 3.500 kejadian bencana didominasi banjir dan tanah longsor dengan dampak besar terhadap korban jiwa, infrastruktur, dan pengungsian. Baik untuk gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor memiliki penyebab, dampak, dan kami memberikan beberapa studi kasus. Untuk gempa bumi sendiri, penyebabnya bisa dari pelepasan energi dalam bumi terkait tektonik lempeng dan sesar aktif. Lalu untuk dampaknya bisa menjadi guncangan, ruptur, tsunami, dan longsor. Untuk studi kasusnya kita mengambil likuidifikasi Palu 2018, bahaya ikutan signifikan yang menyebabkan kerusakan luas. Lalu untuk letusan gunung berapi, penyebabnya bisa magma aktif yang naik ke permukaan, jenisnya itu bisa eksplosif, efusif, dan campuran. Dampaknya sendiri, awan panas, aliran lava, hujan abu, gas beracun, dan dapat merusak pemukiman di sekitarnya. Studi kasusnya, tsunami anak Krakatau 2018, longsor bawah laut pemicu tsunami tanpa gempa tektonik. Lalu untuk tanah longsor, penyebabnya bisa curah hujan tinggi, lereng curam, lalu pengunduran hutan, urbanisasi. Lalu untuk dampaknya sendiri, kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan pendangkalan sungai. Studi kasusnya kita mengambil tanah longsor Sumedang 2021 terjadi akibat hujan deras berkepanjangan menyebabkan puluhan korban jiwa, merusak infrastruktur serta pemukiman. Selanjutnya, penurunan muka tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah secara berlebihan dan beban bangunan berat. Dampaknya meliputi banjirop, kerusakan struktural, dan intrusi air asin, seperti yang terjadi di Jakarta dengan laju penurunan mencapai 10-15 cm per tahun. Lalu ada kekeringan yang dipicu oleh curah hujan rendah, suhu tinggi, dan angin kencang. Ini menyebabkan kekurangan air bersih, gagal panen, dan kebakaran hutan, serta berkorelasi kuat dengan fenomena El Nino. Yang terakhir ada banjir, umumnya terjadi karena curah hujan tinggi, saluran mampet, dan kegagalan tanggul. Dampaknya adalah genangan luas, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa, seperti yang dimodelkan pada studi banjir di DKI Jakarta. Keenam bencana ini menunjukkan pentingnya integrasi sains dalam perencanaan dan mitigasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus manajemen bencana dan pembangunan berkelanjutan. Untuk siklus manajemen bencana sendiri atau reaktif, yang pertama adalah pencegahan, yaitu menghindari risiko buruk. Yang kedua adalah kesiapsiagaan, yaitu persiapan terjadi respons. Yang ketiga ada respons, yaitu tindakan segera. Dan yang terakhir ada pemulihan atau rekonstruksi, yaitu membangun kembali dengan lebih baik. Untuk pembangunan berkelanjutan sendiri, harus memiliki prinsip menghindari yang tidak dapat dikelola, serta mengelola yang tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya ada peran ilmu kebumian dalam PRB, yaitu fondasi untuk memahami bahaya, mengkaji risiko, mengurangi kerentanan, dan transfer risiko. Kolaborasi sains dan teknologi kebumian ini sangat penting dalam peran dalam PRB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah cerminan interaksi dinamis dalam sistem bumi yang saling terhubung. Manusia memiliki peran besar dalamnya, baik dalam memperburuk maupun dalam upaya untuk menguranginya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang proses kebumian dan hidrometeorologi sangat krusial untuk pengurangan risiko bencana efektif. Terakhir, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk ketahanan masa depan. Karena keterbatasan durasi, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, atau ada kekurangan dalam penyampaian materi, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Being ready is our secret power, guiding us through tough times with courage.